Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviandi, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3C. A. Pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah suatu kurikulum dengan pembelajaran instrukturer. Di sini adalah kegiatan adalah belajar mengajar sebagaimana yang dilakukan sesuai jam pelajaran terjadual dan struktur kurikulum resmi di sekolah. B. Karakteristik kurikulum merdeka belajar. Karakteristik yang terdapat dalam Merdeka Belajar adalah: yang pertama, fokus pada materi esensial pokok sehingga pembelajaran lebih mendalam. 2. Waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, projek, menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan kebutuhan siswa dan suatu kondisi satuan pendidikan. C. Tujuan kurikulum merdeka. Beberapa tujuan dari adanya kurikulum merdeka adalah: yang pertama, membuat sekolah dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menyiapkan bangsa untuk menghadapi tantangan global era revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi kurikulum baru yang hadir sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. D. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran yang dilakukan secara terdiferensiasi. Di sini adalah telah mengalami perubahan bentuk ke bentuk yang lebih sempurna untuk menjalankan fungsi yang lebih spesifik, sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai kebutuhan dan karakter peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler, pembelajaran yang berupa projek menguatkan profil pelajar Pancasila, berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler ialah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat siswa dan sumber daya satuan pendidikan. Keunggulan kurikulum merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka lebih berfokus pada materi yang esensial dan mengembangkan kompetensi peserta didik pada fasenya. Yang kedua, lebih merdeka. Bagi peserta didik khususnya jenjang SMA tidak ada program peminatan, sehingga peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lainnya, untuk mendukung mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kelemahan kurikulum merdeka. Yang pertama,
memerlukan kesiapan yang tinggi dari sekolah, guru, orang tua dan siswa dalam mengimplementasikannya. Yang kedua, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, memenuhi sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Yang keempat, memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja dan masyarakat luas terkait kurikulum ini. Sekian dari tugas video saya. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.